I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new guap. Wear that thing, bitches on my line, and you know they cut strap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan memberikan informasi aspek hukum komunikasi kehumasan. Indonesia yang kini sedang dilandai krisis multidimensional yang berkepanjangan dengan posisi apakah siap atau tidak siap memasuki dunia nyata. Inilah yang dinamakan cyber world atau cyber space. Hal ini yang mengakibatkan kemajuan teknologi informasi semakin canggih. Information super highway yang merupakan bagian dari sistem komunikasi dan informasi merupakan global pada abad ke-21 dalam milenium ketiga yang tengah menyaksikan suatu fenomena yang kian meluasnya pengaruh dari globalisasi di berbagai sektor kehidupan manusia. Negara Indonesia hanya mengandalkan undang-undang hukum pidana, perdata, pers, dan undang-undang konsumen serta peraturan lain dan kini belum memiliki cyber war atau undang-undang internet yang akan sulit membendung atau memberi sanksi pelanggaran di bidang hukum komunikasi. Kode etik wartawan. Dalam kode etik wartawan yakni bersifat murni merupakan etika normatif yang secara spesifik menyebutkan masalah pertanggungjawaban yang mengandung atau dapat dikaitkan dengan persoalan hukum. Dalam hal ini terdapat pertimbangan yang patuh yang tidak patuh untuk memberitakan hal-hal yang menyinggung perasaan kesusilaan atau unsur sara, suku, agama, dan ras mengenai kehormatan nama atau martabat seseorang. Dalam PPT ini dalam undangan pers nasional atau ketentuan internasional mengenai batas-batasan yang limitatif terdapat kegiatan pemberitahuan pers sebagai berikut. Yang pertama, penghinaan dalam legislatif yaitu penghinaan biasa atau penghinaan ringan baik secara material atau formal. Yang kedua, berita hasutan atau kebohongan. Yang ketiga, blasphemy yaitu penghinaan terhadap nilai agama. Yang keempat, pornografi dalam bentuk tulisan, gambar, dan lisan. Yang kelima, keamanan nasional dan keterlibatan umum, national security and public order. Yang keenam, pernyataan yang menghambat jalannya peradilan, impaired the fair administration of justice. Yang ketujuh, pernyataan terhadap seseorang atau telah memvonis seseorang bersalah atau yang menjadi urusan pengadilan. Yang kedelapan, penghinaan atau pelecehan terhadap pengadilan atau jalannya suatu proses sidang peradilan. Filsafat hukum dan etik. Pakar hukum pers Profesor Omer Seno Aji 1991 banding 20 dalam hukumnya etika profesional hukum didasarkan pada latar belakang berbagai aliran. Di antaranya yang pertama, aliran naturage, aliran positivism, serta aliran semenfal. Aliran naturage merupakan tegas tidak mengenai pemisahan antara etik dan hukum. Prinsip aliran ini yakni norma etik dan pelaksanaan dalam konsep hukum yang diberlakukan adalah secara tidak berpisah-pisah. Suatu pelanggaran norma etik akan sama dengan pelanggaran hukum yang berlaku. Kemudian, aliran positivisme. Aliran positivisme mengakui adanya pemisahan antara hukum dan etik. Aliran ini lebih mengkonsentrasikan perhatian ini dan hukum yang berlaku, yaitu hukum positif dalam pengembangan di bidang hukum konkret yang dibedakan dengan pelaksanaan di bidang kode etik untuk kalangan profesional yang telah memiliki kode etik yang bersifat normatif atau formatif yang telah disepakati bersama. Kemudian ada aliran semenfal. Aliran semenfal menganggap adanya titik pertemuan dalam kode etik profesional dengan bidang hukum tertentu, yakni adanya kesamaan. Artinya, diakui adanya aspek-aspek yuridis dalam persoalan etik dan sanksi hukum. Misalnya dalam kode etik jurnalis atau kode etik periklanan dan kode etik kehumasan, yaitu
berawal dari suatu pelecehan atau gambar karikatur atau gurauan dan humor bermasalah yang kemudian dapat meningkat menjadi unsur penghinaan yang menyebabkan timbul delik pidana, baik berbentuk penghinaan melalui tulisan, visual atau gambar, atau secara lisan terhadap nama kehormatan dan martabat seseorang atau lembaga tertentu, termasuk mengenai masalah syara seperti suku, agama, ras, dan antar golongan dan sebagainya. Kemudian hukum komunikasi kehumasan. Kode etik profesi kehumasan yang berkaitan dengan normatif etik pada prinsipnya mengandung ketentuan yang bersifat meningkat sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban pada dirinya sendiri, yakni menjaga kehormatan diri, disiplin, dan etos kerja serta bertanggung jawab. Kemudian, kewajiban-kewajiban kepada media massa atau publiknya untuk tidak merusak kepercayaan saluran informasi umum demi kepentingan publik. Kemudian, kewajiban terhadap klien yang dilayani dan atasannya, menjaga kepercayaan dan kerahasiaan. Kemudian, ketentuan perilaku terhadap rekan seprofesi, bekerjasama dalam menegakkan kode etik dan etika profesi humas. Kode etik profesi kehumasan tersebut merupakan self-imposed regulation dan normatif etik menjalankan fungsinya yang memiliki kekuatan atau power untuk mempengaruhi atau kemampuan merekayasa atau social engineering opini publik secara simultan melalui kerjasama dengan pihak media massa seperti yang dikehendakinya, apakah untuk tujuan baik atau sebaliknya untuk kepentingan sepihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan humas adalah melakukan kampanye, promosi, dan publikasi dalam penyebaran pesan berbentuk informasi, berita, dan publisitas. Publisitas tersebut menguntungkan atau benefit semua pihak, maka diperlukan suatu aliran main sebagai rambu-rambu atau pedomannya, baik kode etik, etika profesi, maupun aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan kehumasan yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah aspek-aspek hukum komunikasi. Aspek-aspek hukum komunikasi dalam kegiatan kehumasan baik dilihat dari hukum internasional seperti Anglo-Saxon System maupun Eropa kontinental terkait dengan dua implikasi hukum penghinaan atau defamation, yaitu yang pertama the law of libel dan yang kedua adalah the law of slander. The law of libel yaitu pelanggaran penghinaan atau pelecehan yang bersifat tertulis atau tercetak. Written defamation yang artinya penghinaan berbentuk slip of pens, melakukan fitnah atau kebohongan dengan menggunakan media cetak, gambar, dan bentuk tulisan yang disebarluaskan ke publik. Yang kedua, the law of slander, yaitu pelanggaran penghinaan atau pelecehan yang bersifat lisan, ucapan, atau pernyataan, defamatory statement. Pelanggaran ini merupakan slip of tongue yang terjadi secara lisan atau ucapan yang melecehkan, menghina, mengumpat, atau mencaci maki orang lain di muka umum. Objek dari perbuatan penghinaan. Objek di sini terbagi menjadi 10. Yang pertama, perorangan termasuk yang telah meninggal dunia. Yang kedua, kepala negara atau wakil kepala negara. Pasal 134 sampai 136 KUH pidana. Yang ketiga, kepala negara asing yang bersahabat. Yang keempat, kepala perwakilan asing yang bersahabat. Yang kelima, pemerintah atau kekuasaan yang sah. Pasal 154 dan 207 KUH pidana. Yang keenam adalah golongan organisasi. Yang ketujuh, delik pornografi, pasal 282 KUH pidana. Yang kedelapan, delik agama atau godlastering, pasal 156 KUH pidana. Yang kesembilan, delik kabar bohong dalam UU nomor 1 tahun 1964
pasal 14 dan 15. Yang terakhir, penyebar rasa kebencian dalam pasal 153 dan 156 KUH Pidana. Berikut merupakan contoh iklan atau video tentang hukum undang-undang kode etik. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope attached, like whoa. I ain't fucking with these hoes, I pull up the greatest and now selling all these shows. Till I make it because he knows psycho. Got me all in the playlist because you fuck with me the most like that. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope attached, like whoa. I ain't fucking with these hoes, I pull up the greatest and now selling all these shows. Till I make it because he knows psycho. Got me all in the playlist because you fuck with me the most like that. Okay. I just put a girl flew her out for Russia. I spent 3K, what the fucking budget? Chrome hard jeans, 10K, can't touch it. Shake the hips that don't lie like Shakira. I'm so damn high in the coupe, I'm keto. I don't drink tea, there's only drink expensive liquor. Fucking on your bitch in my green plastic slipper. You go, oh my god, you're underrated. She got itty bitty titties, I bust them on her quickly. I bought that bitch Versace garments just because of pity. If she is a Fashion Nova bitch, she cannot be with me. I follow in the 5-5, pocket rocket, pop, pop. Nah, dari contoh tersebut terdapat unsur penghinaan nama baik yang dilakukan oleh Parjo. Sebab Parjo telah melanggar pasal 27 ayat 3 UU ITE yang mengenai pencemaran nama baik. Dari permasalahan tersebut, alangkah baiknya untuk lebih berhati-hati dan lebih bijaklah dalam menggunakan media sosial. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau pengucapan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now.